Tujuannya ke Polsek Perak siang hari ini dalam rangka apa, Mas Eko? Dalam rangka itu menaikkan gugatan saya biar langsung ke jalur hukum aja, Mas. Berarti mau dilanjut ya? Ya mau dilanjut ke jalur hukum aja. Ini sudah laporan? Sudah. Untuk laporan hari ini sudah diterima apa belum? Oh belum, Mas. Cuma diberitahu Senin baru ada proses gitu. Hari Senin? Hari Senin, ya. Yang bilang kejadian siapa? Tadi Pak Serse Eko. Oh, Pak Eko. Iya. Bilangnya Pak Eko sama kejadian apa? Ya hari Senin aja, Mas. Saya ngumpulkan saksi-saksi dulu untuk berkas gitu. Oh gitu ya? Ya. Jadi hari Senin baru laporan diterima, masih mengumpulkan saksi-saksi? Saksi-saksi, ya. Baru dilimpahkan ke Polres. Oh gitu. Oke, Mas Eko, terima Ya. kasih. Pak, bisa dijelaskan kronologi penipuannya seperti apa, Pak? Pertama-tama Pak Wo itu menawarkan sawah ke sini, ya. Terus saya beri uang, terus diberi kwitansi. Setelah kwitansi, pas waktu menggarap, waktu mau garap itu sudah disewakan orang lain. Jadi Bapak ditawari menyewa apa itu, Pak? Menyewa sawah ganjaran. Seharga berapa, Pak? Seharga 43 kurang 100. Terus setelah uang diserahkan? Setelah uang serahkan, saya tunggu sampai berapa bulan gitu kan, ini ya bulan 11. Garapnya kan bulan kemarin itu, enggak Iya. orang berapa. Waktu garap musim tanam kedua, maksudnya kemarau tanam pertama. Garapnya musim kemarau tanam pertama. Itu waktu saya garap sudah disewakan orang lain. Ke orang lain, terus saya beritahu kami itu kok nggak ada garapan. Terus saya minta uangnya kembali. Terus orang tuanya ke sini sampai mediasi 3-4 kali barangkali. Tapi nggak ada uang sama sekali. Nilai uangnya berapa, Pak? 43 kurang 100. 43 juta kurang 100. Pak, itu yang disewakan ke orang lain itu warga desa sini juga? Warga desa Kalang Semanding sama orang luar Kalang Semanding. Ngakunya mereka juga sewa dari Pak Wo atau ke orang lain lagi? Dari Pak Wo. Seharga sama juga? Itu dibagi-bagi, Mas, akhirnya sawahnya itu. Ada yang 200, ada yang 300, sewakan ke orang lain. Banyak, Pak, warga yang jadi korban serupa, Pak? Saya kira banyak. Tapi saya dari selenting-selentingan aja, Mas. Ya, saya nggak tahu bukti konkretnya gitu kan. Yang lapor polisi berapa? Baru saya sendiri yang lapor Sendiri. polisi, ya. Waktu orang tuanya ke sini ngakunya gimana, Pak? Memang mengakui dan uangnya katanya dipakai apa? Ya, nah uangnya nggak tahu dipakai untuk apa, cuma mau mengembalikan gitu orang tuanya. Saya tunggu 1 minggu janjinya, terus nggak ada uang. Janji lagi ke sini 1 minggu lagi, terus nggak ada uang lagi, terus janji lagi 1 minggu, kok nggak ada ke sini, Mas? Nggak ada ke sini, saya datang ke rumahnya, terus ya gitu, Mas, nggak ada uang lah. Kalau nggak tahu, saya sudah mentok, Mas. Pas uang saya nggak mungkin kembali, makanya saya langsung lapor ke Polsek. Informasinya untuk foya-foya atau apa, Pak? Wah, enggak tahu informasinya untuk foya-foya, tapi dari banyak tetangga-tangga yang bilang gitu. Dari teman-temannya dia itu senangannya foya-foya. Sampai hari ini Pak Wo sendiri masih bisa ditemui atau sudah menghilang, Pak, dari kampung? Kemarin masih bisa ditemui kemarin. Harus sekarang enggak tahu. Kalau waktu ditemuin itu dia ngomongnya gimana, Pak? Tapi selama menemui ke rumahnya itu, yang menemui ke sana itu adik saya. Yang ngurusin kan itu adik saya. Nggak pernah ketemu kami tuh, ketemu orang tuanya. Orang tuanya nggak mau menemui sendiri. Terus baru ketemu ketua mediasi di Polsek kemarin tanggal 29 itu mediasi. Mediasi tanda tangan itu, Mas, sampai itu. Janji kembalikan uang. Janji kembalikan tanggal 15 kemarin itu. Tapi Kemarin. Ternyata nggak ada uang, ya nggak ada apa-apa ya. Saya mau lapor kembali ke Polsek gitu kan, diteruskan janjinya gitu, kalau nggak bisa menggunakan tanggal 15 bisa dilanjutkan. Padahal medianya di kantor polisi itu. Media Mediasi. polisi, iya, ada kanit, ada serses, itu media, ada hitam dari putih, ada tanda tangannya Pak Wo. Ada- Polisi juga dibohongi. Iya, iya jelas, Mas, itu kan itu, Mas. Kan di depan polisi kan, berarti kan dibohongi juga kan polisi, ya kan? Kalau permintaannya jenengan gimana, Pak? Ya, saya itu mintanya hasil kemarin itu, Mas, ya. Karena sekarang sudah saya lanjutkan supaya uang saya kembali gitu aja ke Polsek kemarin itu. Nah, kalau permintaan selanjutnya ya mudah-mudahan tidak ada orang ketipu saya seperti saya sendiri, ya kan? Mudah-mudahan lebih lanjut Pak Wo itu tidak nipu orang seperti saya ketipu gitu ya. Kira-kira korbannya juga banyak seperti saya ini, cuma nggak mau lapor. Kalau di desa itu jabatannya apa, Pak? Pak Wo, Pak Wo itu kepala dusun. kepala dusun, Iya. dusun apa?
Bogorjo. Bogor. Bogorjo, iya. Nama lengkap jenengan Pak? Eko Utomo. Eko Utomo. Usia pinten Pak? Wah, 74 yang nggih. Kelahiran 74 Itu gitu. larian 74 pokoknya. Mudah-mudahan Pak Wo lebih lekas sadar lah, lekas sadar, dan tidak ada korban yang seperti saya yang dilakukan Pak Wo kepada saya. Tidak ada korban penipuan lah seperti saya yang dilakukan oleh Pak Wo. Oke, Iya. terima kasih. Iya. Itulah tadi wawancara kami bersama Eko Utomo, warga Dusun Kalangan. Saat ini kita berada di kantor desa Kalang Semanding, yang mana pada hari ini Rabu 16 April 2025 kami bersama wartawan dari RCTI, Radar Jombang bersama CNN dan Jawa Time akan menemui kepala desa Kalang Semanding ini dan akan menanyakan terkait permasalahan penjualan tanah ganjaran. Assalamualaikum. Ada Pak Kades? Oh, oke. Pak Kades, saya dari Kabar Jagat TV Gerbang Jombang Pak, dari media. Mohon izin. Waalaikumsalam. Mohon izin waktunya Pak Kades. Wawancara sebentar. Di mana? Polres sebenarnya apakah pihak itu sudah laporan pengaduan? Maksudnya yang dari korban Atas nama Eko, Mas Eko. Mas Eko Kalangan. Kalangan, Kades. Memang kemarin itu pernah sekitar Saya dari Radar Jombang, Pak. nanti mereka tak? Mohon penjelasan bagaimana Pak sebenarnya yang terjadi yang dialami oleh warga ini. Yang Mas Eko tadi itu Bu, apa itu Ramadan yang kemarin hari puasa itu memang Mas Eko itu pernah ke balai desa mengadukan tentang apa Pak Wong Bogorjo itu katanya yang jual bengkok tahunan itu loh, katanya tahun ini dikasih sawah tapi ternyata tidak. Cuma kita juga berpesan sama Mas Eko Kalangan kalau bisa itu diselesaikan secara kekeluargaan, itu saja tahu saya. Cuma seterusnya di hari puasa juga Mas Eko telepon saya bahwa dia sudah ke Polsek sama Rohman itu mengadakan perjanjian, terakhir uangnya dikembalikan tanggal 15. Tapi ternyata Saya belum tahu kalau itu sudah dikembalikan atau belum, itu belum tahu. banyak Pak warga lainnya yang menjadi korban serupa. Wah itu Yang ngadu ke jenengan. ya sebenarnya pada desa ya juga banyak, cuma masalahnya saya tidak tahu. Cuma yang tahu yang jelas itu Mas Eko itu bukti-buktinya dikirim ke balai desa dan kita sudah menerbitkan peringatan juga. Jadi sudah diberi peringatan. Sudah, saya kan nggak enak. Memang saya akui bahwa kasus Bogor itu masih saudara. Tapi kalau ada pengaduan tetap kita kasih SP. Memang ada sudah peringatan itu dari desa.
harus diselesaikan. Pak, ini kasusnya sudah bergulir ke kepolisian. Kalau ini nanti terbukti bersalah, apa Pak sanksi yang akan diberikan oleh Hermes? Ya kita kan ya nganut aturan saja, nanti gimana perkembangannya. Selama ini pembinaan, apakah dia memang mengakui sudah melakukan itu Pak, dan upaya apa yang dia lakukan untuk paling nggak menyelesaikan masalah itu? Kalau masalah berbicara ya terus terang kita belum cuman dikasih peringatan sudah ada, terus buktinya itu ada dibuatkan Pak Sekdes. Pak, sampai hari ini apakah yang bersangkutan masih bertugas biasa gitu di balai desa, ataukah ada setelah kasus ini dia menghilang atau apa gitu? Kemarin kembali desa kemarin. Artinya pelayanan masyarakat enggak terganggu ya Pak dengan kejadian ini atau Itu kalau saya ngomongnya itu terus terang nggak enak Mas. Satu, ya wes bisa dicek ke masyarakat langsung.